Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang tabung. Oke, materi tabung inilah masuk dalam materi bangun ruang sisi lengkung yang terletak pada kelas 9, itu bab 5. Itu diletak di semester yang kedua. Oke, tabung ini secara garis besar sudah kita ketahui bersama, bahkan di SD juga sudah pernah dipelajari materi tentang tabung ini. Oke, tabung, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, sedikit kita mengulang. Oke, tabung, gambarnya kira-kira seperti ini. Unsur-unsur tabung itu ada tutup atas. Oke. Ada tutup alas atau sisi alas dan ada selimut. Oke. Untuk unsur lainnya di situ ada selimut, tuh ada tinggi. Oke. Nanti di sini ada diameter. Oke. Diameter alas dengan diameter atas itu sama. Oke. Dari unsur ini bisa kita buat jaring-jaring. Oke, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring itu adalah penyusun tabung yang berbentuk bangun datar. Oke. Ini kita buat seperti ini. Kalau kita gunting-gunting atau potong-potong, ada sebuah persegi panjang, itu selimutnya. Nantinya ada lingkaran tutup atas dan ada lingkaran tutup bawah. Oke, seperti inilah. Oke, ini nanti ini adalah tinggi. Oke. Nanti ada diameter alas bawah sama. Oke. Selanjutnya, dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas permukaan tabung. Oke, jadi untuk menghitung luas permukaan tabung itu berkaitan erat dengan jaring-jaring tabung. Oke, jadi bangun ruang apapun itu, untuk menghitung luas permukaan itu lebih mudah, kita buat dulu jaring-jaringnya. Oke, untuk luas permukaan tabung, Oke, kalau di perintah ada luas permukaan tabung saja, artinya ini adalah luas permukaan tabung full lengkap. Ada sisi alasnya, ada selimutnya, dan ada tutup atasnya. Oke, ini artinya adalah luas atas tambah luas alas tambah luas selimut. Oke, jadi kalau kalian lupa untuk menentukan luas permukaan tabung itu apa rumusnya, kita buat analisis dulu seperti ini boleh, agar nanti tidak keliru. Karena nanti kalau misalkan luas tabung apanya yang dicari, apakah selimutnya saja atau tabung tanpa tutup. Oke, ini kalau tabung full, luas atas tambah luas alas tambah luas selimut. Oke, atas dan alas ini berbentuk lingkaran yang sama, maka luas alas ini adalah luas lingkaran. Ini luas alas juga sama, luas lingkaran. Oke, dan luas selimut itu adalah luas persegi panjang. Oke, luas lingkaran itu seperti kita ketahui rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 tambah berarti ini Pi kali R pangkat 2 tambah luas persegi itu adalah panjang kali lebar. Oke, karena ini ada dua buah lingkaran, berarti sini 2 kali Pi R pangkat 2 tambah. Oke, selimutnya sini persegi panjang ini tidak ada panjang, tidak ada lebar, yang ada tinggi, yang ada ini apa? Oke, ini adalah sama dengan ini, kan ini kan menutupi lingkaran. Oke, maka sini
sama dengan L-nya tinggi, lebar, panjangnya itu adalah keliling lingkaran kali tinggi. Oke. 2 pi R pangkat 2 tambah keliling lingkaran, rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Oke, kan sini T berarti kali T. Oke, inilah dia rumus permukaan tabung lengkap. Ini dua sisi alas dan atas, ini selimut. Oke. Kalau mau kita mergerkan atau kita satukan, berarti ini 2-nya sama, pi-nya sama, R-nya sama. Berarti sini 2 pi R. Sini R-nya ada 2, berarti sini R tambah sini R1. Oke, ini R tambah T. Oke, inilah luas permukaan tabung pool. Oke, bagaimana kalau luas permukaan tabung tanpa tutup atas? Oke, luas permukaan tabung tanpa tutup atas atau tanpa tutup bawah, pokoknya salah satunya tidak ada tutup. Luas permukaan tabung atas atau tanpa tutup alas juga sama, karena pokoknya salah satunya tidak tutup. Berarti ini hanya luas alas tambah luas selimut. Oke, luas alas tadi hanya ini, berarti pi R pangkat 2 tambah luas selimutnya ini 2 kali pi kali R kali T. Oke, berarti kalau kita mempersatukan, tinggal ini pi dan R-nya sama. R-nya ada 2, berarti sini R1 tambah ini 2 kali T. Oke, ini kalau tidak ada salah satu tutupnya. Oke, bagaimana kalau tabung tanpa kedua buah tutup? Berarti tidak ada tutup dua-duanya, berarti loss. Dia berongga, berarti kayak pipa. Luas permukaan tabung tanpa tutup atas dan alas. Berarti kalau tidak ada atas, tidak ada alasnya, berarti hanya ada selimutnya. Berarti sini adalah luas selimut. Apa rumus luas selimut ini? 2 kali pi kali R kali T. Udah, itu saja. Oke. Ini nanti tinggal penggunaannya, tergantung di soal apanya yang akan ditanyakan. Oke, selanjutnya penggunaan pi. Pi di sini nilainya ada 2. 22/7 atau 3,14. Kalau 22/7 ini untuk R kelipatan 7. Oke. R itu jari-jari. Kalau ini selain yang kelipatan 7. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal. Misalkan ada sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 10 cm.
tentukan luas permukaan tabung. Dan yang B, tentukan luas permukaan tabung tanpa tutup alas dan atas. Oke. Sebelum kita masuk ke perhitungan, kita analisis dulu. Diketahui diameter D itu 14 cm. Oke. Di rumus itu yang ada R, tapi sini diketahui D. Jadi bagaimana nyari R-nya? Berarti R itu sama dengan diameter dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti R sama dengan 7 cm. Ini akan kita pakai. Selanjutnya tingginya itu adalah 10 cm. Oke, kalau R-nya 7, berarti kita pakai Pi-nya 22/7. Oke, sekarang kita selesaikan yang A. Itu adalah luas permukaan tabung. Kalau perintahnya hanya luas permukaan tabung, berarti itu adalah luas permukaan tabung full. Rumusnya yang tadi yang sudah kita bahas. Oke. Ini 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Oke. Berarti ini 2 kali Pi kali R tambah T. Oke, sekarang kita masukkan 2 kali Pi-nya, 22/7, kali R-nya tadi sudah kita hitung adalah 7. Ini R, berarti 7 tambah tingginya 10. Oke. Ini kita coret, jadi hilang, jadi sisa 2 kali 22 kali 7 tambah 10 itu adalah 17. Oke. 2 kali 22 itu adalah 44 kali 17. Oke, 44 kali 17 itu hasilnya adalah 748 cm pangkat 2. Oke. Itu kalau luas permukaan tabung secara full. Oke, kalau yang B itu adalah luas permukaan tabung tanpa tutup atas dan alas. Ini sama dengan luas, tidak ada atas, tidak ada bawahnya, berarti hanya sama dengan luas selimut. Oke. Luas selimut rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. Berarti masukkan 2 kali Pi-nya sama kali R-nya 7 kali tingginya 10. Berarti ini tinggal coret, berarti 2 kali 22 kali 10. Berarti 44 kali 10 sama dengan 440 cm persegi. Oke, itulah dia cara menghitung luas permukaan tabung.
Oke, sekarang kita coba soal yang terbalik. Oke, misalkan gini, diketahui luasnya. Oke, diketahui luas, disuruh mencari jari-jari dan disuruh mencari luas selimut. Contoh, diketahui luas permukaan tabung 628 cm persegi dan tinggi 15 cm. Tentukan A. Panjang jari-jari tabung, dan yang B itu adalah luas selimut tabung. Oke. Ini diketahui luas permukaan tabung dan tinggi. Oke. Untuk menghitung ini sebenarnya cukup mudah. Oke, sekarang kita masukkan dulu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Rumusnya kita masukkan dulu, itu adalah 2 kali Pi kali R tambah T. Sekarang kita masukkan yang diketahui luas permukaan tabung. Ini sudah diketahui, berarti sini 628. Sekarang kita masukkan 2. Oke, sekarang pi-nya ini kita pakai pi yang berapa? Oke, ini kita pakai saja pi yang 3,14. Oke, kali R-nya belum ada. Ini R tambah T-nya itu adalah 15. Oke, berarti ini 628 sama dengan Oke, selanjutnya ini tinggal kita selesaikan, berarti kita kalikan 2 kali 3,14 itu sama dengan 6,28 kali R tambah 15. Oke, ini sebenarnya ini bisa langsung kita pindahkan sini, berarti ini kan 628. Oke, dibagi 6,28 dengan R tambah 15. Oke, ini tinggal kita bagi karena angkanya sama, berarti ini ada koma 2, berarti ini jadi gini, ini untuk menghilangkan 628, berarti 2 komanya geser 2 kali sampai hilang, berarti ini kalau karena ini geser 2 kali, ini geser juga 2 kali, apa ini geser tapi nolnya, berarti tambah nolnya 2, berarti R tambah 15. Oke, kan ini sama, coret jadi 1, berarti jadi ini 100. Oke, sama dengan R tambah 15. Oke, ini tinggal kita kalikan. Oke, R kali R itu R pangkat 2 tambah R kali 15 itu 15R. Oke, kalau ada seperti ini, R pangkat 2, R pangkat 1, dan ini tidak ada R, berarti ini kita menggunakan faktorisasi bentuk aljabar. Jadi hasilnya gini, R
pangkat 2 tambah 15R, karena ini 100 pindah ke sini jadi negatif 100 sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan. Jadi faktorisasinya ini ada di materi faktorisasi. Caranya ini ditambahkan hasil 15 dikalikan hasilnya negatif 100. Berapakah itu? Ditambahkan, berarti kita cari kali dulu. Berarti ini yang mungkin adalah positif 20 dikali negatif 5 kan, 20 dikurang 15 tuh. Berarti hasilnya ini adalah R tambah 20 kali R kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini R tambah 20 sama dengan 0 atau R kurang 5 sama dengan 0. R tambah 20 sama dengan 0 berarti R nya sama dengan min 20, karena 20 pindah negatif. R kurang 5 sama dengan 0 berarti R nya 5. Oke, karena jari-jari itu harus positif, panjang itu harus positif, tak boleh negatif. Berarti itu pakai R nya sama dengan 5. Dapat R nya sama dengan 5. Oke, yang B, luas selimut. Luas selimut. Luas selimutnya 2 kali Pi kali R kali T. 2 kali Pi nya 3,14 kali R nya 5 kali T nya 15. Oke, ini kita kalikan 2 kali 316,28 kali 5 kali 15, 6,28 kali 5, itu hasilnya adalah 8 kali 5 itu 40. 31,4 kali 15. Hasilnya adalah 471 cm persegi. Oke, ini kalau yang dicari R. Berarti biasa kalau yang dicari R, nah, biasanya ini harus difaktorkan dulu seperti ini. Bagaimana kalau soal disuruh mencari T? Oke, misalkan contoh lagi, luas permukaan tabung, misalkan luas permukaan tabung misalkan 748 cm dan tingginya itu adalah 10 cm. Tentukan maaf, bukan nyari. Oke, dan jari-jarinya tujuh cm. Tentukan. Oke, tentukan misalkan A tinggi tabung, B luas selimut. Oke, kalau dicari yang ditanyakan adalah jari-jari, itu biasanya difaktorkan seperti contoh yang atas ini. Kalau nyari tinggi, oke, sekarang kita lihat apakah perlu difaktorkan atau tidak. Oke, ini diketahui luas 748, jari-jarinya 7. Oke, yang ditanya tinggi, ke yang A. Jadi kalau diketahui luas permukaan pool, berarti yang kita pakai rumusnya adalah luas permukaan pool. Walaupun R atau T yang tanyakan itu masalah. Jadi kita pakai sini luas permukaan
tabung. Oke, berarti ini rumusnya adalah 2 pi R tambah T. Ini 748. Oke, 2 kalikan R-nya 7, berarti Pi-nya ini adalah 22/7. Berarti ini pakai 22/7 kali R-nya 7. Berarti ini 7 tambah tinggi belum tahu. Oke, 748 tambah dengan ini coret-coret, berarti 2 kali 2 4. Ini kali 7 tambah T. Oke, ini mau kalikan dulu boleh atau kita pindahkan dulu juga boleh. Oke, misalkan kita pindahkan saja. 748 dibagi 44 sama dengan, berarti ini 7 tambah T. Oke, ini tinggal kita bagi 748 dibagi 44. Oke, dibagi 44, berapa hasilnya? Itu hasilnya adalah 17 sama dengan 7 tambah T. Oke, selanjutnya ini tinggal kita pindahkan saja. Berarti 17, 7 dia positif pindah jadi negatif. 17 kurang 7 itu adalah 10 sama dengan T. Dapat, berarti T-nya adalah 10. Jadi kalau untuk nyari T biasanya lebih mudah dari nyari R. Oke, selanjutnya yang B ditanyakan adalah luas selimut. Oke, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. 2 kali Pi-nya 22/7 kali R-nya tadi dapat 7 kali T-nya 10. Ini coret, berarti 2 kali 2 2 kali 10. 44 kali 10 sama dengan 440 cm persegi. Oke, demikian pembahasan kita mengenai luas permukaan tabung. Oke, demikian bisa sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.